Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Pudaryanto dengan NPM 2308101013 dari kelas RPL E081. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dokumen SRS atau System Requirement Specification untuk sistem warung online yang merupakan aplikasi web untuk membantu pelanggan memesan produk dari warung franchise secara daring berdasarkan lokasi mereka. Nah, dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh dan terstruktur mengenai sistem warung online. Sistem ini bertujuan membantu proses pemesanan, pengelolaan stok, transaksi, dan pengiriman produk secara online. Dokumen ini ditujukan untuk semua pihak yang terlibat, yaitu pengembang, penguji, penulis dokumentasi, admin, dan juga pengguna. Dokumen ini secara garis besar terdiri dari 5 bagian utama, yaitu pertama, yaitu pendahuluan, menjelaskan tujuan pembuatan dokumen, pembagian isi dokumen, saran penggunaan dokumen ini oleh pembaca, cakupan sistem, serta referensi yang digunakan. Selanjutnya adalah bab kedua, yaitu deskripsi kebutuhan fungsional. Bab ini merinci fitur-fitur utama yang harus disediakan oleh sistem, karakteristik pengguna, spesifikasi perangkat, dan dokumentasi yang disediakan bagi pengguna. Lalu bab 3, bab desain dan perancangan sistem, menggambarkan struktur basis data serta diagram visual berbasis UML untuk membantu pemahaman alur dan komponen sistem. Lalu bab 4, yaitu kebutuhan antarmuka eksternal, menjelaskan bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna serta dengan perangkat atau sistem lainnya. Yang terakhir, bab 5 atau persyaratan fungsional, yaitu menguraikan syarat-syarat tambahan yang mendukung performa keamanan dan fleksibilitas sistem ini. Dokumen ini disusun agar dapat dibaca dan dipahami oleh pihak teknis maupun non-teknis yang berkaitan dengan pengembangan maupun pemanfaatan sistem. Nah, warung online merupakan aplikasi web yang memungkinkan pelanggan mencari warung terdekat, melihat produk, memesan, memilih metode pengiriman, dan membayar secara digital. Sistem ini akan melibatkan 5 peran utama. Yang utama adalah pelanggan, kasir, stoker, kurir, dan admin. Nah, kasir, stoker, dan kurir ini merupakan turunan dari karyawan. Admin juga, tapi memiliki fungsi yang sedikit berbeda. Nah, untuk fitur setiap aktor. Yang pertama, untuk pelanggan. Mereka dapat menentukan lokasi warung terdekat, melihat katalog produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan pemesanan produk, memilih metode pengiriman antar atau diambil sendiri, melakukan pembayaran digital, menggunakan kode promo jika tersedia, melihat status pesanan, melacak proses pengiriman jika memilih metode antar, dan memberikan ulasan dan rating setelah pesanan diterima. Untuk kasir, melihat pesanan masuk, mengkonfirmasi dan memproses pesanan, menangani pembayaran, serta melihat laporan transaksi penjualan. Untuk stoker, dapat mengelola daftar stok barang di warung, memperbarui ketersediaan produk yang ada, dan melihat laporan stok secara berkala. Untuk kurir, melihat daftar pesanan yang harus dikirimkan, mengirimkan barang ke pelanggan, memperbarui status pengiriman, menghubungi pelanggan jika lokasi pelanggan tidak ditemukan sebagai konfirmasi. Untuk admin ini tugasnya adalah untuk memanajemen data, yaitu mengelola data pengguna, data warung, dan data pegawai, mengelola data promo dan masa berlakunya, serta melihat laporan sistem dan aktivitas penggunaan. Nah, karakteristik penggunanya adalah masing-masing peran memiliki hak asas berdasarkan sesuai tanggung jawabnya. Ini jenis pengguna, pelanggan, peran dalam sistem adalah melakukan pemesanan, pembayaran, dan penilaian produk. Kasir memproses pesanan dan verifikasi pembayaran. Stoker mengelola dan memperbarui stok produk di warung. Kurir mengirimkan barang ke pelanggan dan memperbarui status pengiriman.
admin mengolah data pengguna, promosi, dan melihat laporan sistem sesuai dengan fungsi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras, perangkat lunak yang dibutuhkan adalah web browser. Ya, semua PC kan sudah ada web browser, walaupun di model juga ada web browser. Seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Sistem operasi apapun yang mendukung browser. Windows bisa, Android bisa, iOS juga bisa. Nah, web server Apache ini untuk menyalakan webnya sebagai penghubung dengan database-nya. Bahasa pemrograman akan menggunakan PHP yang digunakan agar database-nya bisa terhubung. Database-nya akan menggunakan MySQL dan untuk pengkodingannya menggunakan Visual Code. Nah, untuk sistem requirement perangkat kerasnya adalah untuk pengguna atau pelanggan smartphone atau komputer laptop bisa semua, RAM minimal 2 GB, dan koneksi internet yang stabil agar bisa mengakses webnya. Untuk server, ini untuk admin atau kasir, ya menggunakan komputer dengan minimal CPU minimal dual core, RAM minimal 8 GB, penyimpanan minimal 100 GB, ini terlalu tinggi, harusnya cuma 10 GB bisa. Koneksi internet minimal 9 Mbps, karena ya ini websitenya tanpa aneh-aneh. Website Muni, PHP Muni. Nah, basis datanya untuk menyimpan seluruh data sistem ini memiliki beberapa tabel utama. Yaitu adalah user yang menyimpan informasi akun semua pengguna termasuk pelanggan, kasir, stoker, kurir, dan admin. Ada tabel products yang menyimpan data produk yang tersedia di masing-masing warung. Tabel orders menyimpan informasi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Tabel order items menyimpan daftar barang yang dipesan dalam setiap transaksi. Tabel promo menyimpan informasi promosi yang aktif, termasuk masa berlaku dan juga potongan harganya. Ratings menyimpan ulasan dan penilaian yang diberikan oleh pelanggan. Tabel stok menyimpan data ketersediaan produk pada masing-masing warung. Nah, tabel terakhir adalah delivery status, yaitu menyimpan status pengiriman pesanan oleh kurir. Relasi antar tabel sebagai berikut. Satu user dapat melakukan banyak order. Satu order dapat memiliki banyak order items. Satu produk dapat memiliki banyak entry stock untuk warung yang berbeda-beda. Ratings terhubung dengan orders yang telah diselesaikan. Delivery status mencatat perkembangan pengiriman untuk setiap order. Selanjutnya adalah UML-nya. Jadi diagram UML digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem bekerja secara visual dan logis. Pertama ada use case diagram. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor dan dengan fitur yang ada di dalam sistem. Oh ya, semua user dapat melakukan login dan juga logout. Semua. Pelanggan bisa, admin bisa, kasir, stoker, dan kurir juga bisa. Nah, untuk use case diagramnya seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, kasir, stoker, dan kurir adalah generalisasi dari pegawai warung. Untuk admin sendiri ternyata beda dan melakukan menjadi aktor utama sendiri. Untuk pelanggan ya pelanggan. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram ini menjelaskan struktur objek seperti order yang berisi order item dan dimiliki user. Nah, kelas diagram ini menggambarkan struktur logika sistem dalam bentuk entitas, objek, dan relasinya. Relasi menggunakan notasi UML, format specification, dan association. Setiap tabel memiliki relasinya masing-masing dengan tabel yang lain. Seperti yang tadi, struktur kelas utamanya ada tabel produk, order mengandung order item, stok dimiliki oleh warung, promo bisa digunakan dalam order, rating diberikan oleh user untuk order, dan delivery status melacak status pengiriman.
Selanjutnya dan yang terakhir adalah sequence diagram. Diagram ini menjelaskan urutan proses antar entitas saat menjalankan suatu fitur. Berikut diagram untuk masing-masing fitur. Untuk fitur proses login dan logout, diagramnya seperti ini. Untuk fitur aktor pelanggan melakukan checkout atau pemesanan produk, diagramnya seperti ini. Untuk aktor kasir yang mengkonfirmasi dan pemrosesan pesanan, diagramnya juga seperti ini. Selanjutnya adalah aktor stoker yang bertugas untuk pembaruan stok barang. Berikut diagramnya. Ada lagi aktor kurir yang dapat mengupdate status pengiriman saat melakukan pengiriman. Seperti ini diagramnya. Dan yang terakhir ada aktor admin yang dapat menambah atau mengolah promo dan juga memanajemenkan data untuk seluruh user. Diagramnya seperti ini. Setiap aktor memiliki bentukan diagram yang berbeda sesuai dengan fungsi mereka, kecuali ya login dan logout karena semua aktor bisa melakukannya. Nah, selanjutnya adalah antarmuka pengguna. Sistem ini akan dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa library eksternal. Tampilan antarmuka dibuat sederhana dan responsif. Pelanggan melihat katalog, detail produk, checkout, dan pelacakan. Kasir punya sebuah dashboard pesanan dan laporan. Stoker melihat stok dan mengelolanya. Kurir update status pengiriman, dan admin mengatur data pengguna dan juga laporan sistem. Untuk antarmuka komunikasinya, komunikasi antar klien dan server menggunakan metode HTTP standar, GET dan POST tanpa framework. Jadi ini merupakan murni vanilla build, hanya menggunakan JavaScript murni dan validasi session dengan PHP native. Semua data dikirimkan dengan format form encoded atau JSON sederhana dan login dikelola dengan session. Untuk persyaratan non-fungsionalnya adalah untuk performa, halaman harus setidaknya merespon setidaknya kurang lebih 2 detik. Steam mendukung 100-200 pengguna aktif secara bersamaan. Dan juga diharapkan sistem ini harus tersedia dan dapat diakses setidaknya 98% dari waktu dalam sebulan, dengan toleransi waktu untuk pemeliharaan rutin. Dan juga kompatibel untuk berbagai jenis perangkat karena ini menggunakan web yang hanya membutuhkan internet yang stabil. Untuk yang keamanan, login diamankan oleh session PHP, input divalidasi untuk mencegah SQL injection dan XSS. Backup data dilakukan setiap 24 jam setelah hari tersebut berakhir. Jadi bisa dikatakan lumayan aman untuk sistem keamanannya ini. Demikian pemaparan saya mengenai dokumen SRS sistem warung online ini. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran jelas mengenai sistem yang akan dikembangkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.